Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengenal ungkapan pujian. Komang dan teman-temannya sudah bernyanyi dan menari sesuai tempo dengan baik. Saat tempo cepat, mereka bergerak cepat. Saat tempo lambat, mereka bergerak lambat. Mereka melakukannya dengan riang gembira. Kegiatan mereka adalah pengalaman yang menyenangkan. Setelah selesai bernyanyi dan menari sesuai tempo, ibu guru memuji mereka. Mereka pun saling memuji. Perhatikan ungkapan pujian pada gambar di bawah. Coba praktikkan dengan temanmu. Ungkapan pujian apa lagi yang dapat kamu sampaikan? Wah, kelompokmu sangat kompak, Maria. Kelompokmu juga menyanyi sesuai tempo, Mei. Menggunakan ungkapan pujian. Ungkapan pujian berisi kata-kata pujian seperti bagus, hebat, dan pintar. Saat bercakap-cakap dengan teman, kalian pasti pernah menggunakan kata pujian. Mengungkapkan pujian terhadap hasil karya. Kita sudah belajar cara mengungkapkan pujian. Ungkapan pujian berisi kata pujian seperti bagus, hebat, dan pintar. Ayo mengungkapkan pujian terhadap hasil karya temanmu. Perhatikan contoh berikut. Komang sedang menghias kue. Hasilnya sangat bagus. Komang membawanya ke sekolah. Mei sangat mengaguminya. Mei memuji kue yang dihiasi Komang. Ungkapan pujian Mei yaitu, hiasan kuemu bagus sekali. Pasti rasanya juga enak. Memberikan alasan mengungkapkan pujian. Tentu kalian pernah memberi pujian kepada orang lain. Misalnya, ketika temanmu berhasil melakukan kegiatan dengan baik. Saat memuji orang lain, kamu pasti memiliki alasan. Alasan memberikan pujian terhadap orang lain adalah karena kita mengagumi atau menghargai orang tersebut. Pujilah seseorang sesuai keadaan yang sebenarnya. Jika kita dipuji orang lain, ucapkan terima kasih. Kita juga tidak boleh sombong jika dipuji orang lain. Menanggapi ungkapan pujian. Mei memang anak yang rajin. Ia juga suka menolong. Ia selalu menyisihkan uang sakunya untuk disumbangkan. Mei disukai banyak orang. Ia selalu dipuji oleh ibunya. Teman-teman juga memujinya. Mei juga tidak sombong walaupun sering dipuji. Mei mengucapkan terima kasih jika orang lain memujinya. Mengucapkan terima kasih adalah contoh menanggapi ungkapan pujian. Melengkapi percakapan berisi ungkapan pujian. Kamu pasti pernah bermain sepeda bersama teman-temanmu. Bermain sepeda merupakan salah satu pengalaman yang menyenangkan. Saat bermain, kita bisa memuji teman yang mahir bersepeda. Untuk menguji pemahamanmu tentang ungkapan pujian, ayo lengkapilah percakapan berikut menggunakan kata pujian dan tanggapannya.
Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengenal ungkapan permintaan maaf. Kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Ucapkanlah permintaan maaf dengan jujur. Berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Jika melakukan kesalahan, kamu harus segera meminta maaf. Misalnya, saat kamu tidak sengaja membuat teman terjatuh atau tidak sengaja merusak mainan milik temanmu. Jika kamu segera meminta maaf, temanmu merasa telah dihargai. Dengan demikian, kerukunan tetap terjaga. Perhatikan contoh percakapan berisi permintaan maaf kepada teman berikut. Maafkan saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Contoh yang kedua, maafkan ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Coba kamu peragakan ungkapan permintaan maaf pada gambar tersebut. Setelah itu, coba kamu sebutkan ungkapan permintaan maaf yang pernah kamu lakukan. Menggunakan ungkapan permintaan maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Gunakanlah kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Ayo perhatikan contoh permintaan maaf berikut. Kamu berjanji akan bermain ke rumah temanmu, tetapi kamu lupa dan tidak datang ke rumahnya. Contoh ungkapan maaf berdasarkan cerita di atas adalah, aku minta maaf ya, hari ini aku tidak bisa datang ke rumahmu. Menanggapi permintaan maaf. Pengalaman bersama teman dapat kita alami baik di rumah maupun di sekolah. Bermain dan belajar bersama teman dengan rukun akan menyenangkan. Kita sebaiknya segera meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jika temanmu meminta maaf, kamu harus memaafkannya. Ayo perhatikan contoh ungkapan permintaan maaf pada gambar. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan makananmu. Iya, tidak apa-apa. Mengungkapkan kekaguman melalui lagu dan puisi. Kamu tentu pernah mendengar seseorang yang sedang bernyanyi atau membaca puisi. Dalam syair lagu atau puisi, sering terdapat ungkapan kekaguman. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan bait puisi berikut. Bunga melati, putih bersih, harum semerbak, sungguh indah. Ungkapan kekaguman pada puisi tersebut adalah sungguh indah. Coba kamu cari syair lagu anak-anak dan temukan ungkapan kekaguman pada syair lagu
tersebut. Mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu. Kebersamaan dengan teman dapat menumbuhkan rasa persahabatan. Kita dapat mengungkapkan rasa persahabatan dalam bentuk lagu dan puisi. Kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang dalam bentuk lagu atau puisi. Ayo buatlah sebuah puisi yang kamu tujukan untuk teman dekatmu. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bulia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kalimat ajakan. Tentu anak-anak sudah sering ya diajak oleh ayah, ibu, atau teman untuk melakukan sesuatu. Misalnya bermain, membaca, ataupun membantu orang tua. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu kalimat ajakan dan bagaimana cara untuk membuat kalimat ajakan. Perhatikan baik-baik ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo, mari, marilah. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda baca, tanda seru, seperti yang anak-anak lihat pada layar ini. Perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar, ada seorang anak yang memakai baju warna hijau menunjuk ke arah ayunan. Nah, ia ingin mengajak temannya untuk bermain ayunan. Di sini ceritanya Salwa mengajak Tifa bermain ayunan. Siapa yang diajak bermain ayunan anak-anak? Ya, yang diajak adalah Tifa. Maka kalimat ajakan untuk Tifa adalah ayo Tifa, kita bermain ayunan. Perhatikan ya anak-anak, kalimat ajakannya menjadi ayo Tifa, kita bermain ayunan. Ingat, kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sana ada seorang anak laki-laki yang sedang duduk sambil minum. Lalu datang temannya sambil membawa bola. Nah, ternyata Dino mengajak Bayu bermain sepak bola. Siapa yang diajak? Ya, yang diajak adalah Bayu. Maka kalimat ajakan untuk Bayu adalah mari Bayu, kita bermain sepak bola. Bulia ulang, kalimat ajakannya menjadi mari Bayu, kita bermain sepak bola. Ingat, kalimat ajakan ditandai dengan kata mari dan diakhiri dengan tanda baca, tanda seru. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak sudah paham semua ya. Sekarang kita akan mencoba latihan bersama. Perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar tersebut, ada seorang ibu sedang membacakan cerita untuk 3 orang anak. Kira-kira bagaimana ya kalimat ajakan yang diucapkan ibu? Ya, kalimat ajakannya menjadi mari dengarkan cerita ibu. Lalu, gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Ada seorang anak perempuan yang mengajak temannya. Maka kalimat ajakannya bagaimana ya anak-anak? Ya, betul sekali. Kalimat ajakannya adalah
Ayo kita bermain layang-layang di lapangan. Oke, anak-anak ternyata sudah bisa semua ya. Bagus sekali. Nah, Bulia ulang kembali. Kalimat ajakan menggunakan kata penanda ayo, mari, atau marilah. Dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca, tanda seru. Sudah bisa anak-anak? Jika anak-anak sudah bisa, sekarang anak-anak kerjakan latihan soal yang sudah Bu Guru berikan. Selamat mengerjakan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menulis ungkapan kasih sayang. Saat berkumpul bersama keluarga, Maria sering bernyanyi. Maria bernyanyi dengan riang gembira. Ayah, ibu, dan adik mendengarkan Maria bernyanyi dengan senang hati. Kejadian itu merupakan salah satu pengalaman Maria yang berkesan. Ayo nyanyikan lagu berikut. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Pada lagu Sayang Semuanya berisi ungkapan sayang. Lagu tersebut mengajarkan kita untuk menyayangi keluarga. Ungkapan kasih sayang pada lagu tersebut yaitu aku sayang ibu, aku sayang ayah, aku sayang adik kakak. Kamu juga bisa mengungkapkan kasih sayang menggunakan tulisan. Ungkapkan rasa kasih sayangmu pada ibu dan ayahmu. Ungkapkan juga untuk adik atau kakakmu. Ayo salinlah tulisan berikut di buku tulismu. Untuk ayah dan ibu. Ayah, ibu, pengorbananmu begitu besar. Merawat aku dengan penuh kesabaran. Aku menyayangi ayah dan ibu. Mengungkapkan rasa persahabatan dalam puisi. Pengalaman berkesan bersama teman akan selalu kita ingat. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada juga pengalaman yang kurang menyenangkan. Sahabat adalah teman dekat. Teman yang baik adalah teman yang saling menghormati dan menolong. Jika teman kesulitan, kita harus menolong. Jika kita kesulitan, teman akan menolong. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu memiliki teman. Ungkapan tersebut dapat kamu tulis dalam sebuah puisi. Puisi merupakan kumpulan kata-kata yang indah. Puisi terdiri dari beberapa bait. Setiap bait terdiri dari 4 sampai 8 baris. Ayo perhatikan puisi berikut ini. Sahabatku. Sahabatku, aku bangga memilikimu.
kita selalu berbagi suka dan duka. Engkau selalu ada saat aku bahagia. Engkau membantuku saat aku susah. Terima kasih, sahabatku. Menuliskan ungkapan kekaguman. Tuhan menciptakan alam dengan segala keindahannya. Salah satunya yaitu keindahan pelangi. Kita patut bersyukur atas ciptaan Tuhan yang sangat indah itu. Pernahkah kamu melihat pelangi? Pelangi biasanya muncul setelah hujan. Kekaguman pada pelangi dapat diungkapkan melalui sebuah puisi atau lagu. Sebagai contoh, simaklah puisi berikut. Pemandangan jauh di sana, bagai lukisan di langit biru. Warna-warna tampak berpadu. Alangkah indah pelangi. Ungkapan kekaguman terdapat pada baris keempat puisi tersebut, yaitu alangkah indah pelangi. Menuliskan ungkapan kasih sayang tentang ibu. Komang sangat sayang dan bangga pada ibunya. Komang jadi teringat banyak kenangan berkesan bersama ibunya. Komang menuliskan kenangan itu dalam puisi. Komang mengungkapkan kasih sayang pada puisi tersebut. Ayo ingat kembali tentang puisi. Puisi merupakan kumpulan kata-kata yang indah. Puisi terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 4-8 baris. Setelah menulis puisi, Komang membacanya. Membaca puisi harus menghayati. Jika puisi sedih, perlihatkan wajah sedih. Jika puisi bahagia, perlihatkan wajah senang dan senyum ceria. Ayo kita simak puisi yang ditulis Komang berikut ini. Ibu. Ibu, ku memanggilmu ibu. Kaulah yang melahirkanku. Kau selalu menyayangiku. Kau selalu ada saat aku senang maupun sedih. Membuat kalimat baru dari kata dalam lagu. Lagu tersusun atas beberapa kata. Kata-kata tersebut dirangkai menjadi sebuah lirik lagu. Kita dapat membuat kalimat baru dari kata yang ada pada lagu. Pilihlah terlebih dahulu kata yang ada pada lagu. Kemudian, buatlah kalimat yang sesuai dari kata tersebut. Sebagai contoh, ayo perhatikan contoh kalimat berikut. Bintang. Contoh kalimatnya, bintang menghiasi langit di malam hari. Terbang. Contoh kalimatnya, aku ingin terbang menggapai bintang. Biru. Contoh kalimatnya, langit tampak cerah berwarna biru. Kemudian, menari. Contoh kalimatnya, kakakku senang bernyanyi sambil menari. Menuliskan ungkapan kasih sayang kepada adik.
Komang senang bermain bersama adiknya. Banyak pengalaman menarik yang dialami Komang saat bermain bersama adiknya. Komang sangat sayang adiknya. Komang ingin mengungkapkan kasih sayangnya melalui sebuah puisi. Ayo ingat kembali tentang puisi. Puisi merupakan kumpulan kata-kata yang indah. Puisi terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas beberapa baris. Ayo perhatikan contoh puisi tentang ungkapan kasih sayang kepada adik. Adikku yang lucu. Adikku, wajahmu sungguh menggemaskan. Ingin selalu aku menciummu. Tingkahmu sangat lucu, selalu membuat aku tertawa.